Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Damayanti dengan NIM 200222063. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Definisi hambatan. Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hambat diartikan sebagai halangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor penghambat pada proses pembangunan. Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produksi yang dihasilkan. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di negara-negara yang sedang berkembang merupakan vicious cycle atau lingkaran tak berujung pangkal. Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan real. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving dan low investment dan rendahnya pembentukan modal. Kemudian yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah. Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan engine of growth karena bersifat industri yang mendorong ekonomi. Dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publis and Singer berpendapat bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan menjadi bertambah buruk dan merugikan negara sedang berkembang. Kemudian yang kelima adalah proses sebab akibat kumulatif. Sebab akibat kumulatif sirkuler adalah hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju, sehingga timbul gap antara daerah maju dengan daerah miskin. Keadaan yang menghambat pembangunan disebut backwash effect. Faktor yang menimbulkan backwash effect yang pertama yaitu perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Kemudian yang kedua, corak pengaliran modal yang bereaksi. Kemudian yang ketiga, pola perdagangan dan kegiatan perdagangan terutama didomisili oleh industri-industri di daerah yang lebih maju. Ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar hasil industrinya dan memperlambat perkembangan di daerah miskin. Yang kemudian, hambatan kelancaran pembangunan atau HKP. Kondisi di mana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran atau output, kemudian hasil atau outcome, dan manfaat atau benefit yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Penyebab HKP. Yang pertama, kurangnya keterbukaan dan munculnya ego sektoral. Yang kedua, kurang dipahaminya manfaat dari perkembangan terhadap masing-masing instansi atau sektor yang terkait. Kemudian, contoh hambatan kelancaran pembangunan. Yang pertama, terdapat persinggungan pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa unit penanggung jawab atau pelaksana program atau kegiatan dalam suatu wilayah. Misal, terdapat utilitas atau barang milik negara yang terkena pembangunan jalan bebas hambatan. Yang kedua,
pelaksanaan program atau kegiatan tersendat atau terhenti sebelum mencapai hasil sebagaimana yang direncanakan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.